Bismillahirrahmanirrahim. Uhyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum minallahi wa rahmatullahi min ladunhu wa barakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudara-saudara sekalian yang sama-sama berbahagia, semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Pada video ini kita akan membahas tentang ayat-ayat yang telah kami tuliskan dalam papan tulis ini berkaitan dengan mudahnya Al-Quran untuk dipelajari. Saudara-saudara sekalian, bila mendapati ungkapan bahwa Al-Quran itu sulit, Al-Quran itu tidak sembarang orang bisa mempelajarinya, maka tengoklah ayat-ayat ini yang akan memberikan kebenaran bahwa sesungguhnya Al-Quran itu mudah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Quran surah Al-Qamar, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Sungguh, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, sungguh kami telah memudahkan Al-Quran lidzikri fahal min muddakir, untuk mengingat apakah kalian akan berpaling. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ayat ini 4 kali di dalam Al-Quran. Di ayat 17, ya, di surah Al-Qamar Allah menyebutkan 4 kali. Di ayat 17, ayat 22, ayat 32 dan ayat 40. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulang-ulang bahwa walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal muddakir. Al-Qur'an itu telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Qur'an itu mudah. Al-Qur'an sama sekali tidak sulit. Dia mudah, ya. Yassarna, Allah yang memudahkannya. Dan ada kata walaqad, ya. Ada huruf taukid dan huruf qad. Jadi ada kesungguhan, benar-benar Al-Quran itu mudah dan Allah yang memudahkannya. Saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Waman asdaqu minallahi qila." Manakah perkataan yang lebih benar daripada perkataan Allah? Dan Allah telah mengatakan, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Allah telah mengatakannya bahwa Al-Quran itu mudah. Baik, bagaimana bentuk kemudahan Al-Quran? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surah Maryam dan surah Ad-Dukhan. Surah Maryam ayat 97 dan surah Ad-Dukhan 56. Fa innama yassarnahu bilisanika. Fa innama yassarnahu bilisanika. Sesungguhnya Al-Quran itu mudah karena bilisanika. Karena Al-Quran itu lisanmu. Jadi lisan wahai Muhammad, yaitu lisanul Arab. Jadi inna hadza lisan wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Ini adalah lisanul Arab. Jadi Al-Quran bukanlah sekumpulan kaidah-kaidah bahasa Arab. Al-Quran bukanlah grammar bahasa Arab, ya. Akan tetapi dia lisan, dia yang terlisankan oleh orang Arab. Seluruh kosakata dalam Al-Quran biasa dilisankan oleh orang Arab. Jadi fa innama yassarnahu bilisanika. Kosakata yang tidak pernah dilisankan oleh orang Arab hanya kosakata yang sebelumnya ada kata wama adaraka. Wama adaraka artinya engkau belum pernah tahu, ya. Wama adaraka mal hutamah, al hutamah ini tidak pernah dilisankan. Semua kata yang sebelumnya ada wama adaraka itu adalah kosakata yang tidak pernah dilisankan. Wama adaraka mal qari'ah, wama adaraka mal haqqah, ya. Jadi al haqqah itu adalah kosakata yang tidak pernah dilisankan. Selain itu, semua kosakata dalam Al-Quran sering dilisankan oleh orang Arab, sehingga yassarnahu bilisanika. Fa innama yassarnahu bilisanika
Quran surah Maryam melanjutkan walitubashshira bihil muttaqin, walitubashshira bihil muttaqin, dan agar engkau memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang bertakwa. Yang dimaksud dengan tubashshira bermakna kabar gembira untuk jiwa-jiwa orang yang bertakwa. Jadi ada orang yang sangat ingin, ya, jiwanya sangat merindukan untuk memahami Al-Quran. Kabarkanlah bahwa Al-Quran itu mudah. Jangan menakut-nakuti jiwa, jangan membuat jiwa harap-harap cemas, ya, untuk bisa memahami Al-Quran. Walitubashshira bihil muttaqin, berikanlah kabar gembira pada jiwa-jiwa yang ingin bertakwa bahwa Al-Quran itu mudah. Kemudian pada surah Ad-Dukhan 58, fa inna ma yassarnahu bilisanika la'allahum yatazakkarun. Jadi Al-Quran dimudahkan agar kiranya semua manusia, bukan hanya orang Arab, seluruh manusia, karena Al-Quran milik seluruh manusia. In huwa illa zikrun lil alamin. Ini adalah milik seluruh alam, agar seluruh alam, seluruh manusia mengingat apa yang mereka ingat. Dahulu jiwa kita di hadapan Allah telah mengatakan iz qultum sami'na wa ata'na. Seluruh jiwa telah mengatakan kami akan mendengarkan dan kami akan mentaati. Kami akan mendengarkan apa yang datang dari Engkau ya Allah, dan kami akan mentaatinya. Sehingga Allah mengatakan yassarnahu, kami mudahkan, la'allahum yatazakkarun, agar mereka mengingat. Jadi pada saat kita masih jiwa, kita pun pernah mengatakan kepada Allah, bala syahidna, kami bersaksi Engkau Tuhan kami. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga telah menjanjikan, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Apabila nanti datang petunjukku, maka siapa yang mengikuti petunjukku itu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Allah juga menyatakan fa imma ya'tiyannakum minni huda, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Jadi siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kemudahan, bukan menghendaki kesulitan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan bukan menghendaki sulit bagi kalian. Jadi Al-Quran itu teman-teman sekalian, saudara-saudaraku sekalian, sangat mudah. Allah yang memudahkannya, dan dimudahkan bilisanika. Apabila kita memahami Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah lisanul Arab, bukan bahasa Arab. Jadi mesti dibedakan bahasa Arab dengan lisanul Arab. Bahasa Arab berupa kaidah-kaidah. Ini kita sepakati untuk memahami kitab-kitab yang dibuat oleh manusia atau dibuat oleh orang Arab. Akan tetapi untuk memahami Al-Quran, kita memahami bahwa metode yang menggapai pemahaman Al-Quran itu adalah bilisanika, bilisanin arabiyyin mubin, dengan yang terlisankan oleh orang Arab. Orang Arab biasa menyebut iya dengan kata na'am. Dalam Al-Quran ada qul na'am. Orang Arab juga biasa melisankan kata ya dengan i. Dalam Al-Quran ada disebut qul i wa rabbi. Jadi bukan cuma na'am, tapi ada juga i. Bahkan orang Arab biasa menyebut ya dengan kata inna. Inna dalam Al-Quran tidak semata-mata harfun musyabbahatul fi'li atau harfut taukid, tetapi inna seringkali adalah bermakna ya, sebagai bagian dari cara orang Arab melisankan. Ya, inna artinya ya, inna sa'ata atiyatun, ya, kiamat itu akan datang. Baik, saudara-saudara sekalian, mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutnya mudah? Agar semua orang Arab itu, semua kita, seluruh alam
mengikuti Al-Quran, mempelajarinya, menjadikannya sebagai sesuatu yang diperhatikan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, maka nabi basyarin, tidak sepantasnya ada seseorang, ada satu orang pun ya, ayyutiyahul kitaba wal hukma wan nubuwah, yang apabila Allah telah memberikan dia kitab, ya Al-Quran ini kitab, ya hukum dan kenabian, summa yaqulu linnasi kunu ibadan li min dunillah, lalu dia mengatakan kepada manusia, jadilah pengikutku selain Allah, ya jadilah pengikutku selain Allah. Itu tidak ada seorang pun yang boleh, Allah tidak membolehkan itu. Maka nabi basyarin, tidak boleh seorang pun mengatakan itu, jadilah pengikutku selain Allah. Tetapi katakanlah, kunu rabbaniyin, jadilah didikan Tuhan, ya, didikan Allah Subhanahu wa taala. Bima kuntum tu'allimunal kitaba, sebagaimana kalian mempelajari kitab, wa bima kuntum tadrusun, dan sebagaimana kalian mempelajarinya. Jadi saudara-saudara sekalian, Al-Quran dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi rabbaniyin, agar kita betul-betul yang mendidik kita adalah Al-Quran. Ketika Al-Quran itu sulit, maka akan cenderung untuk berpaling kepada selain Al-Quran, dan dididiklah oleh orang-orang, oleh basyarin, dengan maklumat dan tasyriat yang bukan dari Al-Quran. Seluruh maklumat, pengetahuan, dan peraturan seyogianya diambil dari Al-Quran semata-mata untuk menjadi rabbaniyin. Dengan apa yang kita tu'allimun, yang kita ajarkan Al-Quran, dan tadrusul, dan yang kita pelajari adalah Al-Quran. Karenanya Allah memudahkannya. Jadi walaqad yassarna Al-Qur'ana, kami telah memudahkan agar tidak ada alasan untuk mempelajari maklumat yang lain, mempelajari peraturan yang lain selain dari peraturan maklumat dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Quran surah Al-Qalam ayat 37, am lakum kitabun fihi tadrusun, memangnya kalian punya kitab yang kalian pelajari? Kalau memang ini sulit, kalau Al-Quran memang sulit, apakah kalian punya kitab yang kalian pelajari dan itu mudah bagi kalian? Al-Quran adalah kitab yang paling mudah, yang karenanya membuat kita tidak berpaling kepada kitab-kitab yang lain. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, menjawabnya, wa ma atainahum min kutubin, tidak ada kitab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yadrusunaha, yang mereka pelajari. Wa ma arsalna ilaihim qablaka min nazir, dan tidak pernah kami utus satu rasul pun sebelummu Muhammad untuk memberi peringatan. Jadi orang-orang Arab tidak pernah datang kitab apapun kepada mereka agar mereka mempelajari kitab itu, ya, agar tidak ada alasan untuk tidak mempelajari Al-Quran. Allah tidak pernah memberikan kitab yang lain, dan Allah tidak menyulitkannya. Allah memudahkannya dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara sekalian, pelajarilah Al-Quran. Al-Quran itu sangat mudah. Al-Quran itu ditunjukkan mudahnya Al-Quran karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh kosakata di dalam Al-Quran itu adalah lisan, terkatakan oleh orang Arab. Jadi kosakata yang tidak abu-abu, tidak ada satupun kata dalam Al-Quran dua kata yang memiliki satu makna. Setiap kata memiliki maknanya sendiri, dan tidak ada yang bertentangan. Ada kata yang memiliki banyak makna, tapi tidak ada dua makna yang dibahasakan dengan satu kata, ya. Satu kata bisa bermakna dua, bisa bermakna tiga, akan tetapi tidak ada dua makna yang disebutkan dalam satu kata. Ini namanya bertentangan. Ya, kalau dua makna disebutkan dalam satu kata, ini namanya bertentangan. Kalau satu kata bermakna dua, ini tidak disebut dengan bertentangan. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyatakan
dalam surah An-Nisa ayat 83. La'alimahul ladzina yastanbitunahu minkum. Jadi Al-Quran ini benar-benar bisa dipahami, bisa diketahui oleh orang-orang yang yastanbitunahu, yang merangkai Al-Quran, ya, yang merangkai, ibarat merangkai bunga, mengambil semua bunga-bunga yang sama, ya. Allah mengatakan idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Kalau kami telah membacakan, memberikan kandungannya, maka ikutilah kandungannya pada ayat yang lain. Jadi rangkailah dengan mengambil ayat-ayat yang lain. Al-Quran tidak bisa dimengerti dengan satu ayat saja lalu diberikan kesimpulan, tapi diambil ayat-ayat yang mengandung konteks yang sama, lalu dirangkai, lalu di sana didapatkan penjelasannya. Idza qara'nahu fattabi' qur'ana tsumma inna 'alaina bayanah. Apabila kami telah membacakannya, ikutilah bacaannya itu, karena kamilah yang akan menjelaskannya. Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 49 menyatakan bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Jadi Al-Quran ini adalah ayat-ayat yang begitu jelas, ayat-ayat yang sangat jelas, yang sangat terang benderang di hati orang-orang yang utul ilmah, orang-orang yang mendapatkan ilmu. Saudara-saudara sekalian, Al-Quran itu mudah, Al-Quran itu telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang langsung memudahkannya. Jangan mendengarkan orang-orang yang mengatakan Al-Quran itu sulit. Itu adalah itu untuk bertujuan untuk menjauhkan kita dari mempelajari Al-Quran. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan amlakum kitabun fihi tadrusun. Adakah kitab lain yang kalian pelajari, kitab kebenaran yang lain yang kalian pelajari? Hanya Allah Subhanahu wa taala kebenaran, dan tidak ada jalan untuk mendapatkan kebenaran itu kecuali dengan mempelajari Al-Quran. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Al-Quran telah kami mudahkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, kita hanya butuh untuk memetik semua dan merangkai seluruh kosakata agar kita mempelajari penggunaannya, penempatannya, dan maksud tujuan dari setiap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebuah nasihat dinasihatkan oleh Rasulullah SAW, disebutkan di dalam Al-Quran. Qul, katakanlah hai Muhammad, innama a'izukum biwahidah, aku hanya memberikan nasihat pada kalian satu saja, antaqumu lillah, agar kalian bangun karena Allah, masna wa furoda, dua-dua orang atau sendiri-sendiri, summa tatafakkaru, kemudian kalian pikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bangunlah di waktu malam, bukalah Al-Quran, datalah kata demi kata dari Al-Quran, dan pikirkanlah mengapa penggunaan kata bismi misalnya bukan biismi sebagaimana disebut dalam Iqra biismi. Kenapa di sini bismillahi? Pikirkanlah penggunaan kata itu, setiap kata, dan datalah Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila, datalah sampai seluruhnya terdata, seluruh kosakata. Allah Subhanahu wa taala mampu tibyana likulli syai, menjelaskan segala sesuatu hanya dengan 86.000 kosakata yang ada dalam Al-Quran, hanya dengan 14.000 kosakata baru yang tidak berulang yang ada di Al-Quran. Semua itu mesti kita data satu demi satu, kita petik layaknya memetik bunga keagungan, bunga keindahan, bunga ketinggian yang merupakan ungkapan Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala Muhammadin wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.